الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعده على بعده فحسن بعد شهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعله طاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Wujud rasa syukur sudah semestinya kita ungkapkan dengan lafaz alhamdulillah, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap menikmati karunia-Nya dan tetap bisa menginjakkan kaki di atas buminya ini. Terlebih lagi pada pagi ini kita masih diberinya kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga semua ini bisa menjadi motivasi kita untuk memperkuat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Idul Adha merupakan hari raya yang menyimpan peristiwa-peristiwa monumental dalam peradaban hidup umat manusia di bumi ini. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam ritual ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah-ibadah ini tentu mengandung nilai keimanan dan pengorbanan yang didasari oleh keikhlasan dan kesabaran yang amat sangat luar biasa. Bagaimana tidak, orang yang hendak melaksanakan ibadah haji harus mengumpulkan uang bertahun-tahun. Begitu uang telah mencukupi, ia harus kembali bersabar menunggu giliran untuk diberangkatkan. Ketika waktu berangkatnya tiba, ia harus mengorbankan perasaan dengan ikhlas untuk meninggalkan keluarga lebih dari sebulan lamanya. Dan ia pun dituntut untuk sabar dalam menjalankan rukun-rukun wajib dan sunnah-sunnah haji. Meskipun pengorbanan dan kesabaran yang cukup besar kita curahkan untuk melaksanakan kedua ibadah tersebut,
namun belumlah sebanding dengan pengorbanan dan kesabaran yang telah diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Ketiga sosok insan ini adalah teladan keluarga yang tunduk, patuh, sabar dan ikhlas atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Ibrahim alaihissalam merupakan kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah untuk peradaban manusia. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam ini, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang sangat besar di masa depan. Sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Suatu masyarakat tidak akan bisa bahagia dan sejahtera jika masyarakatnya gagal membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Lihatlah keberhasilan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui istrinya yang salehah, Siti Hajar, berhasil melahirkan serta membesarkan Ismail menjadi sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan yang lebih besar, yang lebih luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam ini lahirlah sosok Nabi dan Rasul yang paling mulia sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Membahas keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam saat ini tampaknya sangat tepat dan dapat dijadikan sebagai contoh atau teladan keluarga di tengah rapuhnya pondasi keluarga modern saat ini. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak kita. Karena keluargalah yang akan membangun dan membentuk pondasi akhlakul karimah bagi setiap anak. Ibu sebagai madrasah pertama memiliki peran yang sangat besar dan strategis untuk menentukan kualitas pendidikan anak. Patut kita kenang peran Siti Hajar sebagai istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah istri salehah yang telah meletakkan pondasi peradaban besar yang hidup dan berkembang sampai saat ini. Akhlak dan budi pekerti Siti Hajar yang luhur mestinya menjadi inspirasi bagi ibu-ibu, bagi perempuan muslimah sepanjang masa. Keikhlasan dirinya atas takdir yang ditetapkan kepadanya sungguh sangat luar biasa. Sebagai istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, saat mengandung anaknya Ismail, ia berusaha menyembunyikan kehamilannya dengan memakai ikat pinggang atau yang biasa kita sebut dengan stagen. Siti Sarah berusaha untuk melindungi agar kandungannya, kehamilannya tidak tampak oleh Siti Sarah sebagai istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kehamilan Siti Hajar kian membesar, Siti Sarah mulai curiga dan ternyata kecurigaannya memang benar bahwa Siti Hajar telah mengandung anak suaminya Ibrahim alaihissalam. Rasa cemburu dan takut mulai muncul. Siti Sarah begitu khawatir jika Siti Hajar melahirkan, boleh jadi suaminya akan mengurangi rasa cinta kepadanya. Begitu Siti Hajar berhasil melahirkan Ismail, kecemburuan Siti Sarah memuncak. Dia meminta suaminya untuk membawa dan meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya di tempat yang sangat jauh, jauh dari rumahnya, jauh dari kampung halamannya.
Dengan berat hati, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke suatu tempat yang tidak ada sama sekali penghuninya. Ketika berada di tengah padang pasir yang tandus, kering, bahkan tidak berpenghuni tersebut, Nabi Ibrahim langsung pamitan dengan istrinya Siti Hajar untuk ditinggal di tempat tersebut. Betapa terkejutnya Siti Hajar. Berulang kali dia menanyai Nabi Ibrahim, mengapa begitu tega meninggalkan mereka berdua di tempat tersebut yang sepi dan tidak berpenghuni, tanpa disertai pembekalan yang memadai. Siti Hajar menanyakan apa salah yang telah ia perbuat dan anaknya yang telah anaknya lakukan. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Ia terus berjalan meninggalkan Siti Hajar bersama anak semata wayangnya. Hatinya serasa tersayat-sayat, jantungnya berdebar kencang, mulutnya terkunci, bahkan tubuhnya serasa lemas tak berdaya. Siti Hajar sambil menggendong Ismail terus mengejar dan mengejar sambil menanyakan pertanyaan yang sama. Tapi Nabi Ibrahim tetap bungkam, membisu seperti batu. Hingga pada akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah wahai Nabi Ibrahim? Lalu langkah Nabi Ibrahim terhenti. Ia membalikkan badannya dengan berlinang air mata serta menjawab kepada istri dan anaknya. Ia menjawab, iya benar bahwa ini sesungguhnya adalah perintah Allah. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim tersebut, langkah kaki Siti Hajar mulai terhenti. Wajahnya kembali ceria. Lalu keluarlah kata-kata yang indah dari mulutnya. Jika ini adalah perintah Allah, kami siap menerimanya. Tak mungkin Allah menyia-nyiakan hidup kami di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sungguh luar biasa jawaban Siti Hajar. Kepatuhan dan kecintaannya kepada Allah begitu tinggi, melebihi dari rasa cintanya kepada suami, anak, bahkan dirinya sendiri. Rasa cintanya kepada Allah tidak hanya sebatas lisan belaka, tapi benar-benar dibuktikannya saat ia mencarikan air minum buat Ismail. Ketika Ismail alaihissalam merasa kehausan, Siti Hajar berusaha mencari bebatuan, mencari bantuan. Ia berlari dari bukit Sofa, kalau ada terlihat bantuan di sana. Lalu berlari-lari ke bukit Marwah, kalau ada orang yang terlihat lewat di situ. Tangis Ismail semakin keras, Siti Hajar semakin panik. Dia terus berlari-lari kecil antara bukit Safa ke bukit Marwah yang jaraknya hampir setengah kilo untuk 7 kali putaran. Tapi bantuan tetap tidak dia dapatkan. Ketika tubuh mulai lemah karena sudah berlari-lari kecil sekitar 3,5 kilo, ia mendekati Ismail sambil menghiburnya. Dalam suasana lelah dan haus dan panik mendengar tangis Ismail, Siti Hajar tetap sabar dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka di padang pasir yang kering dan tandus tersebut. Tangis Ismail semakin kencang sambil menghentak-hentakkan tumit kakinya ke tanah. Siti Hajar bertambah gelisah. Tak lama kemudian suara tangis Ismail berhenti. Siti Hajar memandangi Ismail. Tiba-tiba ia melihat ada air yang keluar dari celah-celah kerikil di bawah kaki Ismail. Lalu Siti Hajar berkata, Zam-zam,
Zam-zam, kumpul, kata Siti Hajar. Air pun berkumpul sehingga bisa diambil dan diminum oleh Ismail dan Siti Hajar. Itulah buah dari kesabaran, ikhlas dan ketakwaan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-zam yang mengalir dari mata air bersih ini tidak hanya cukup untuk keperluan Siti Hajar dan Ismail, tapi bisa mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat muslim di dunia ini. Walaupun setiap harinya sudah diambil ribuan ton dan telah digunakan sejak 4.000 tahun yang silam, air Zam-zam tetap dapat mencukupi seluruh kebutuhan umat Islam di dunia ini. Siti Hajar merupakan sosok istri salehah yang taat, kuat, sabar dan tak pernah berputus asa walau kesulitan datang bertubi-tubi untuk mengujinya. Mestinya beginilah akhlak istri atau perempuan kita zaman ini. Mereka harus kuat, sabar dan istiqomah mempertahankan keimanan dan harga diri di tengah-tengah gempuran budaya barat di semua lini. Namun kita sangat bersedih hati apa yang kita lihat sekarang ini. Tidak sedikit kaum perempuan yang lebih bangga mempertontonkan auratnya sendiri, lebih gemar menggosip aib suami, bahkan merasa hebat bila mampu memperbudak suaminya sendiri. Akibatnya tidak sedikit suami alim menjadi zalim, suami pejabat menjadi penjahat, suami kontraktor menjadi koruptor. Perubahan itu semua tak lain karena suami memaksakan diri untuk memenuhi keinginan dan hasrat syaitani seorang istri. Selain itu, perilaku aneh istri-istri zaman ini, ia akan berdandan cantik saat bekerja di kantor, pergi undangan atau menghadiri pengajian-pengajian. Tetapi tatkala di rumah, dia tampil apa adanya, pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, bahkan mukanya seperti mayat hidup. Padahal ia tahu kalau berdandan untuk keluar rumah akan dipandangi oleh lelaki bukan mahramnya, sementara di dalam rumah adalah ada untuk suaminya sendiri. Meskipun mereka tahu, sebagian mereka bersikap tak peduli. Tatkala dinasehati suami, malah ia marah-marah, sakit hati, sampai-sampai mencaci maki suaminya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Lantas di manakah tempat istri yang nusyus, yang durhaka kepada suaminya seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita yang disebabkan mereka kufur." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu siapa sebenarnya wanita yang dimaksud Rasulullah sebagai penghuni neraka lantaran kekufurannya tersebut? Ternyata wanita yang dimaksud adalah istri yang tak pandai mensyukuri pemberian suaminya. Tipikal istri seperti ini jelas tidak sejalan dengan Siti Hajar yang salehah, yang sangat hormat dan taat kepada suami, selalu menjaga harga diri dan suaminya, serta menyayangi anak sepenuh jiwa dan raganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat,
jamaah salat Idul Adha yang disayangi oleh Allah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari momentum Idul Adha ini adalah lahirnya anak yang penyantun. Awalnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang soleh. Sebagaimana bunyi doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Namun Allah berkehendak lain, bukan hanya anak yang soleh, tapi lihat jawaban Allah. Fabasyarnahu bighalamin halim. Kami gembirakan Ibrahim selain mendapatkan anak yang soleh, tapi juga penyantun. Ghulamin halim adalah anak penyantun yang bernama Ismail alaihi salam. Anak penyantun memiliki sifat dan karakter tersendiri. Ada belas kasih pada orang tua dan pandai menanggung rasa dan perasaan. Ada 4 ciri anak yang penyantun ini, yakni tidak mau menyusahkan orang tuanya, tidak mau mencemarkan nama baik orang tuanya, selalu berupaya menolong dan meringankan beban orang tuanya, baik di masa kecil maupun saat ia dewasa, serta selalu menyenangkan hati dan perasaan orang tua, serta tidak ada tingkah lakunya yang menyinggung dan menyakitkan perasaan atau hati orang tuanya. Inilah sifat dari anak penyantun. Keempat sifat inilah yang ada pada Nabi Ismail alaihi salam. Ia rela berkorban untuk meninggalkan beban, meringankan beban ayahnya. Inilah idealnya sifat anak keluarga muslim. Hendaknya ke arah inilah setiap orang tua mendidik anaknya, lebih-lebih pada zaman sekarang ini, di mana pendidikan berkembang ke arah mengejar materi, mencari ilmu dan jabatan, tapi sangat jauh dari didikan anak yang penyantun. Akibatnya banyak sekali orang tua merasa kesal dan sakit hati karena anaknya. Otak anaknya cerdas dan berilmu, tetapi tidak memiliki sopan santun di dalam dirinya. Oleh sebab itu, janganlah kita sebagai orang tua terlalu cepat berbangga hati bahwa anak kita sudah bersekolah tinggi, sudah mendapatkan gelar sarjana, memiliki perusahaan, menjadi pejabat dan menjadi orang yang kaya raya. Persoalannya, apakah anak kita ini penyantun atau tidak? Kalau anak tidak ada rasa santunnya kepada orang tua, apalagi jika orang tua bertambah tua, maka dunia ini rasanya tidak kurang panasnya dari api neraka. Rumah tangga akan penuh dengan rintihan, duka dan derayan air mata. Semestinya kita menyadari kita adalah anak dari orang tua kita. Kita dikandung, dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua kita. Tanpa jasa mereka, tentulah kita tidak akan mengenal dunia ini. Namun herannya, mengapa kita gemar berbuat durhaka kepada keduanya? Kita sering kali berkata kasar dengan orang tua, bahkan membentak mereka, bahkan pernah menelantarkan hidup mereka. Sayangnya, kita baru sadar bahwa perbuatan kita adalah salah tatkala orang tua telah menghembuskan napas terakhirnya. Jika hal ini sudah terjadi, lalu kapan lagi kita bisa meminta maaf serta ampun dari mereka? Padahal harus kita tahu bahwa keridhaan Allah terletak di atas keridhaan orang tua kita. Sebanyak apapun amalan kita, setinggi apapun derajat kita di mata manusia, bahkan setaat apapun kita kepada Allah, semuanya tidak ada artinya kalau kita mendurhakai kedua orang tua.
Beruntunglah bagi kita yang masih memiliki orang tua, pintu maaf masih terbuka. Maka manfaatkanlah kesempatan tersebut untuk berbuat baik kepadanya, mendapatkan maaf dan ridho dari orang tua. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mendidik anak yang sekedar berilmu, berkedudukan dan kaya dapat diibaratkan seperti matahari. Ia bisa menerangi kita dan alam sekitarnya, akan tetapi menyilaukan mata jika memandangnya. Tapi anak yang bersifat soleh lagi penyantun, laksana bulan di malam purnama, ia dapat menerangi alam, cahayanya sejuk dan nyaman serta tidak menyilaukan mata. Oleh karena itu, setiap orang tua muslim hendaknya mendidik anak mereka menjadi anak yang penyantun, agar kehadiran mereka menjadi deposito pahala yang pahalanya tidak akan ada henti-hentinya. Namun harus disadari, untuk menjadikan anak yang soleh lagi penyantun tersebut, kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu menjadi contoh terbaik bagi kedua anak kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Kalau sekiranya kita sendiri tidak menjadi pedoman, tidak pernah menjadi teladan bagi mereka, maka jangan harapkan anak dan cucu serta generasi kita, zuriat-zuriat kita akan menjadi anak yang soleh lagi penyantun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di bagian penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala dengan hati yang tulus untuk menyampaikan doa-doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, di hari yang mulia ini kami bermohon kepadamu dengan segala nama dan sifat-Mu yang termulia. Duhai Allah, Sang pemilik kasih tanpa batas di dunia ini, Sang pemilik sayang yang terluas di akhirat nanti, mohon ya Allah, anugerahkanlah sifat kasih dan sayang-Mu kepada kami semua yang hadir di masjid ini. Duhai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati kami agar kami bisa berubah dalam menggapai ridho-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala macam penyakit. Sucikanlah hati kami agar kami bisa mendengar jelas dan sanggup mengikuti hidayah-Mu ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang maha pengampun, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami datang dalam keadaan berlumuran dosa. Kami menghadap-Mu dalam keadaan berjibun maksiat. Kami menyatakan taubat kepada-Mu ya Rabb. Kami memohon ampunan dan sangat mengharap belas kasih-Mu ya Allah. Ampunilah orang tua kami, guru dan para pemimpin kami, serta seluruh umat Islam dimanapun berada. Jika kepadamu yang maha pengampun lagi maha pengasih saja dosa-dosa kami tak terampuni, lalu kepada siapa lagi kami memohon ampun ya Allah? Duhai Allah sang pemilik hidup,
Sekiranya saat ini masih tersisa kehidupan kami, maka jadikanlah hari raya Idul Adha ini sebagai landasan bagi kami untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi insan yang pandai bersyukur, menjadi ahli ibadah dan ahli zikir yang saleh dan arif billah. Namun sekiranya di hari raya Idul Adha ini adalah hari terakhir hidup kami, maka kami mohon ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sakratul maut kami, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang telah Engkau ampunkan ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh lagi penyantun seperti Nabimu Ismail alaihi salam. Teguhkan hati kami seperti Nabimu Ibrahim alaihi salam, dan mampukan kami untuk selalu bersabar dan ikhlas menerima takdirmu sebagaimana Siti Hajar alaihi salam. Duhai Allah, terimalah semua amal ibadah kami, ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jauhkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, kepadamulah semua doa ini kami mohonkan, dan hanya kepadamulah yang paling pantas untuk mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.